Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada dosen praktikum pemrograman spasial desktop serta kakak-kakak asisten praktikum. Perkenalkan, nama saya Feby Rizky Mersa dari praktikan PSDB. Di sini saya untuk mempresentasikan proyek MapWinGIS menggunakan bahasa C#. Di sini terdapat 4 form dan desain. Yang pertama ada form add points beserta desainnya, form buffer beserta desainnya, form main windows beserta desainnya, dan form pop-up beserta desainnya. Yang pertama, form add points. Ya, ini untuk scriptnya seperti ini. Dan untuk desain dari form add points seperti ini. Selanjutnya ada script dari form buffer seperti ini. Dan untuk desain dari form buffer seperti ini. Selanjutnya form main windows, scriptnya seperti ini. Dan untuk desain main windows seperti ini. Selanjutnya script dari form pop-up. Dan yang terakhir ada desain dari form pop-up. Saya akan melakukan run pada projectnya. Yang tertampil pada run program awal adalah main window yang terdiri dari berbagai menu dan ada beberapa layers. Di sini ada 3 data layer. Yang pertama ada fasilitas kesehatan Kabupaten Sleman yang terdiri dari 3 objek, yaitu puskesmas yang disimbolkan dengan warna hijau, puskesmas pembantu yang disimbolkan dengan warna biru, dan rumah sakit yang disimbolkan dengan warna merah. Selanjutnya ada sungai dengan 3 kategoris, yaitu alur sungai, sungai, dan sungai satu garis. Dan yang terakhir, layeran terakhir yaitu ada batas administrasi per kecamatan yang disimbolkan dengan berbagai warna. Ini juga dapat dipilih base map-nya. Ada non-open cycle map, Bing Maps, Bing Hybrid, dan yang lain sebagainya. Di sini saya menggunakan OpenStreetMap. Pada tampilan map juga, di sini ada 2 pilihan, yaitu tampilan map dan atribut. Untuk tampilan map seperti ini dan tampilan atribut seperti ini, seperti atribut table per kecamatan dan fasilitas kesehatannya. Untuk menu sendiri, ini ada beberapa menu, yaitu File, View, Data, Query, Edit, Analysis, Report, dan Help. Yang pertama, menu View dulu. Di sini ada kursor mode, zoom, identify, dan measurement. Untuk kursor mode sendiri terdiri dari 4 tool, yaitu normal, zoom in, zoom out, dan pan. Untuk normal ini tampilan awal ketika di-run, dibuka. Untuk tool zoom in ini dilakukan untuk melakukan perbesaran pada peta dengan dilakukan mengeklik kursor. Sedangkan zoom out ini kebalikan dari zoom in, yaitu untuk memperkecil tampilan dengan mengeklik. Dan pen ini digunakan untuk melakukan pergeseran pada tampilan, menggeser map. Selanjutnya pada zoom, itu terdiri dari 5 tool, yaitu zoom in, zoom out, full extend, previous, dan next. Untuk zoom in ini sendiri, sama-sama ada zoom in di kursor mode dan zoom. Bedanya pada zoom, yaitu zoom in yang ini dilakukan perbesaran secara otomatis tanpa perlu diklik lagi kursor, ya, seperti ini. Dan untuk zoom out ini melakukan pengecilan secara otomatis tanpa perlu diklik lagi. Selanjutnya ada full extend. Full extend ini menampilkan tampilan secara menyeluruh. Jadi tampilan yang dapat memperlihatkan semua bagian dari peta. Selanjutnya ada previous. Ini untuk menampilkan hal yang sebelumnya telah dilakukan, dan next ini menampilkan hal yang setelah previous ini tampilkan. Selanjutnya ada identify.
Selanjutnya ada pada measurement ada lightan area yang ini digunakan untuk melakukan pengukuran panjang dan area ini untuk melakukan pengukuran luas. Selanjutnya pada menu data ada dua, yaitu ada add dan remove. Add ini dilakukan untuk menambahkan data baru yang ada pada directory, dan menu remove ini digunakan untuk menghapus data yang telah ditambahkan. Selanjutnya pada menu query terdiri dari dua tampilan, yaitu cari kecamatan dan cari aset. Pada cari kecamatan ini dapat memilih beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Contohnya pada Kecamatan Cangkringan. Nah, hasilnya akan muncul tampilan yaitu informasi fasilitas kesehatan pada Kecamatan Cangkringan, yaitu pada Kecamatan Cangkringan terdapat 3 fasilitas kesehatan pada Kabupaten Sleman. Untuk contoh lainnya ada pada misalkan Kecamatan Prambanan. Nah, pada Kecamatan Prambanan terdapat 6 fasilitas kesehatan pada Kabupaten Sleman, seperti itu. Selanjutnya ada cari aset. Selanjutnya ada menu edit. Nah, menu edit ini ada satu tool yaitu add point. Add point ini dapat digunakan untuk menambahkan data aset atau menambahkan titik. Caranya ada dua, yaitu digitasi on screen pakai kursor dan ada input menggunakan keyboard untuk dengan cara menuliskan X dan Y-nya seperti itu. Selain itu ada zoom in, zoom out, pan, dan full extend. Di bawah sini juga dapat dilakukan pengisian untuk nama lokasi, jenis kegiatan, jenis fasilitas, nama kecamatan, dan fotonya bisa dilakukan browser di directory. Pada bagian bawah juga ada hapus, edit, cancel, dan save untuk penambahan dataset ini. Nama lokasi misalkan kayak di Perbah. Selanjutnya jenis kegiatannya bisa diinsertkan, bisa dimasukkan. Jenis fasilitas itu terdiri dari 3 jenis fasilitas sama dengan data layers yang di sini. Yang pertama ada puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah sakit. Selanjutnya pada menu analis ini ada 3 tool, yaitu buffer, intersect, dan raster kalkulator. Ini juga dapat dibuka, dapat ditampilkan. Selanjutnya pada menu report ada 2, yaitu export map dan export table. Export map ini untuk melakukan export petanya, sedangkan table ini untuk mengekspor atribut tabelnya yang ini. Selanjutnya pada menu help itu ada help dan about. Pada tampilan peta juga terdapat zoom in dan zoom out secara besar, yaitu seperti ini. Tuh. Kalau misalnya diturunkan 2 tingkat saja langsung mengecil. Dinaikkan 2 tingkat ke atas itu zoom banget seperti itu. Sepertinya sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.